Saat itu saya ketemu teman-teman Indonesia, gajinya ya Korea lebih tinggi kan, 3 kali, 4 kali, paling 5 kali lipat lebih tinggi. Tetapi walaupun Korea secara ekonomi udah bagus bisa dibilang, tetapi kenapa orang Korea kelihatannya kurang bahagia? Itu pertanyaan saya. Statistik coy pendekatannya. Oke. Kita harusnya Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang mado. Yang berdua di belakang kayak mau ikut-ikut gak ikut ya, setengah-setengah. Oke, di video kali ini aku bersama, sudah mungkin familiar banget mukanya, Bandung Opa. Ya, anak seusia sama Kak Rosa guys. Video kali ini aku sebenarnya mikir karena kebetulan hari ini kita ketemu di rumahnya Kak Rosa. Soalnya dibuatin nasi kotak. Yang mau lihat bisa cek videonya. Kebetulan karena kita bertiga kumpul, kita semua orang Korea. Aku sama Kak Rosa tinggal di Indonesia lama. Kalau Sungde belajar jurusan bahasa Indonesia terus pernah ke Indonesia. Nah, aku pengen tanya ke mereka, seberapa kita sebagai orang Korea puas ataupun bahagia tinggal di Korea. Oke, jadi coba tanya dari yang lebih tua mungkin ya. Seberapa Anda puas atau bahagia tinggal di Korea? Jadi ini harus presentasinya atau gimana? Boleh dinilai mungkin dari 100. Sampai titik koma berapa? Nggak usah sampai koma-koma. Jadi terus terang ya, kalau bukan perbedaan dari harga ekonomi, benar-benar aku selalu gimana ya, merindukan kehidupan di Indonesia. Karena bener-bener kalau di Korea, aku nganggap gini, ini yang sejujurnya aja ya. Ini emang semua generasi 20-an, 30-an, 40-an yang sekarang seusia itu banyak yang mengatakan negara Korea, negara yang paling bahagia, paling sempurna jika ada uang banyak. Iya nggak sih? Tapi dimanapun bahagia nggak sih kalau banyak uang? Tapi terus terang Korea terlalu fokusnya ke 돈만 있으면 너무 행복한 나라. Oh, jadi terlalu fokusnya pokoknya harus banyak uang untuk bahagia. Harus gitu. banyak, bukannya kalau ada duit, tapi harus banyak gitu. Soalnya sih sebenarnya ya, kalau kenyataan realita untuk teman-teman Korea, untuk gimana ya, untuk rata-ratanya sebenarnya sih sampai umur 30-40 nggak ada yang bakal bisa beli rumah sendiri tuh. Jadi sedih banget. Aku kerja 10 tahun, 20 tahun nggak bisa beli rumah. Kenapa di seluruh apartemen di sini kenapa tidak ada rumah aku sendiri gitu? Jadi sedih banget. Tapi kalau misalnya Indonesia, aku masih pikir masih kayaknya seimbang lah ya dengan penghasilan yang aku dapat. Masih bisa dipilih-pilih kan? Jadi kalau sedikit dirangkum, Kak Rosa merasa harga biaya hidup di sini inflasinya terlalu tinggi dibanding pendapatannya, sehingga berapapun kita hasilkan ini kurang mencukupi untuk hidup di sini. Iya sih, jadi kalau pendapatan kita setiap tahun itu naik ya, tapi dibandingkan itu pengeluaran biasa lebih naik drastis gitu kan. Jadi inflasi kayaknya, ya enggak seimbang. Berarti gitu nilai kebahagiaannya berapa? Kira-kira 60. 60? 60? Iya, oke. Kalau gitu, Kak Rosa ini kan sebenarnya pernah tinggal di Indonesia, jadi mungkin ada sedikit perspektif rasanya tinggal di Indonesia itu dulu kayak gitu, sedangkan di Korea sekarang kayak gini, jadi nilainya 60. Nah, sekarang coba kita lihat anak yang lahir di sini, SD, SMP, SMA, kuliah, terus pernah ke Indonesia. Berapa kebahagiaan Anda? Seberapa Anda bahagia dan puas? Oke. Hari ini saya sebagai a저씨. Bukan opa lagi. Coba kasih pendapat saya. Oke. bahagia? Jujur aku baru-baru ini susah dibilang bahagia. Ya, aku baru nikah kan. Jadi jadi nggak bahagia karena habis nikah. 그게 아니야. Bukan. Kan tadi ngomongnya nikah, jadi saya mikirnya gitu. Bukan. Kehidupan saya bisa dibilang lengkap. Sekarang udah dapat jodoh. Sudah punya sudah ada rumah. Meski kontrak ya, Iya, meski kontrak. gitu. Karena takutnya disalahpahami dikira punya sudah beli. Iya. Tetapi susah dibilang bahagia. Saya juga selalu tanya sendiri, apakah saya bahagia? Tapi susah ya. Itu
Mungkin kayak gitu ya. Biasa kalau misalnya manusia itu kalau udah jadi dewasa itu kalau misalnya kita sekolah kan dari SD ke SMP, SMA, setelah SMA kuliah habis gitu jadi masuk kantor dapat pekerjaan. Tapi kalau ini kan jadi peningkatan level kehidupan dari orang dewasa gitu kan kalau nikah. Jadi mungkin ada terasa kayak tanggung jawabnya tuh lebih bebannya berat. nambah. Bebannya nambah gitu. Apakah itu, Mas? 이거 참 할 말이 많은데 오늘. beberapa yang utama. Yang utama. Oke. 근데 이게 oke kita coba membahaskan tentang uang dulu. Oke. Tetapi pertanyaan saya gini, kan saya pernah tinggal di Indonesia beberapa bulan. Saat itu saya ketemu teman-teman Indonesia, gajinya ya Korea lebih tinggi kan, 3 kali 4 kali paling 5 kali lipat lebih tinggi. Tetapi walaupun Korea secara ekonomi udah bagus bisa dibilang, tetapi kenapa orang Korea kelihatannya kurang bahagia? Itu pertanyaan saya. Statistik coy pendekatannya. Betul, kan? Oke. Kita harusnya 5 kali lipat, 6 kali lipat lebih bahagia. Tetapi Paling enggak tidak juga. lebih bahagia ya. Paling tidak lebih enggak sampai 5 kali lipat lah. Makanya saat itu saya agak 질투? 부러웠어요. 엄청. iri. Iya, kayak iri. jealous gitu. Jealous. Jadi jawaban saya gini, mungkin itu ada faktor agama. Orang Indonesia selalu mengucapkan terima kasih. Ya, bersyukur ya. Bersyukur lebih tepatnya. Terima kasih pada Tuhan. Iya. Tetapi orang Korea jika mendapat sesuatu, kalau begitu pasti mereka kalau saya mikir kayak Hasil kerja saya. Hasil kerja keringatku. Iya. Oke, benar di Korea gitu. makanya walaupun sukses terus, kadang orang Korea juga turunkan, kadang Betul. kalah. Kalau begitu, 정말 무너지는 거지. Langsung hancur gitu ya. Ya, langsung hancur sih. walaupun sudah bagus, tetapi 계속해서 내 자신을 난 못했어, 난 잘못했어 이렇게 생각하게 Jadi 되고. orang yang kayak Menekan diri fail terus gitu. loh. Menekan diri terus kayak habis gini enggak, kamu kurang, dicekik lagi, kurang, dicekik terus. Terus Iya, betul. nilai kebahagiaannya berapa ya? nilai kebahagiaan 그거 너무 어렵다. 이거 한 50%? 50 dari 100. ya. Sebenarnya aku sambil mempersiapkan pertanyaan ini, perjalanan ke rumahnya Kak Rosa, aku tuh mikir, apakah aku sendiri bahagia? Terus Tapi jawabannya ini gimana? yang bisa kita setujui pasti. Pertama, di Korea itu nyaman tubuhnya. Iya, betul. Pesan apa datang cepat. Fasilitas, Pesan sama kualitas apa? harga barang tergolong yang bukannya kebutuhan ya. Untuk yang menghias diri itu murah, jujur. Baju, Iya, betul. skincare yang agak bagus. Terlalu banyak ya. Pokoknya yang di luar kebutuhan itu terjangkau. Iya. Tapi yang kebutuhan itu lebih mahal. Iya, betul. Nasi, beras, rumah. Tapi kalau misalnya kita ngomong baju, sepatu, fashion, rambut, itu malah murah. Iya Sehingga sih. aku ngerasa tubuh kita itu nyaman di Korea. Tapi secara hati malah nggak nyaman. Nah, mungkin salah satu contohnya kayak gini. Kalau di Korea ada kata-kata seperti ini. Anak kos kalau makan buah itu terlalu Fancy, iya, terlalu elit. Iya. Jadi di Indonesia kita mau makan buah ya bisa. Kan? Benar. Walaupun kita penghasilannya sedikit bukan berarti kita nggak bisa makan buah. Tapi kalau di Korea jadi terlalu gimana ya? Yang dari Korea itu kayak gini. Yang aku sayangi, duh kok kayaknya gini gitu kan. Yang disayangkan. Nah itu kalau orang Korea kualitas dan nilai kebahagiaan hidup kita tuh bukan kita yang nilai, tapi dinilai dengan orang lain. Terlalu kita ngelihat kalau aku begini orang lain ngelihat aku kayak apa ya? Dame sih son. Jadi kalau misalnya aku bawa tas gini, 50.000, tapi kalau aku suka, cantik dan berguna, kan ya udah toh. Kalau di Indonesia aku kayak gitu hidupnya. Tapi kalau di Korea, kalau aku bawa tas ini nanti kalau teman-teman kuliah bilang, kok kamu tasnya cuma buat yang pakai yang murah-murahan, itu emang merek apa? Kayak gitu. Jadi nilai kebahagiaan orang ditentukan orang lain. Iya. Nilai kebahagiaanku ditentukan orang lain. Jadi walaupun kita kalau misalnya penghasilannya cuma 2 juta misalnya ya. Kalau gitu aku sudah cukup dengan 2 juta ini kita mesti bahagia kan. Tapi aku udah berpikir kan aku bahagia. Tapi kalau ketika kita ketemu sama teman-teman itu kan pasti penghasilannya beda ya. Tapi aku udah bersyukur, tapi teman-temanku yang malah nilai
kamu 2 juta, kamu nggak terlalu padan nggak sih kehidupan kamu? Aku bahagia tapi malah teman-teman lain yang khawatirnya nggak sih? Bener. Pakai mobil gitu nggak apa-apa, kamu kapan beli rumah? Lah itu masalahmu sendiri kan? Bener. Tapi kenapa mereka yang khawatirin gitu loh? Bener. Jadi kenapa aku harus mengikuti kualitas kehidupan mereka? Kalau mereka dapat penghasilan atau pendapatan banyak, ya bersyukurlah ya. Mungkin ada alasannya. Tapi kalau aku segini cukup, ya udah puas. Tapi kenapa mereka yang bilang kasihan? Lah ngapain kasihannya orang? Jadi Gitu. sebenarnya poin yang disampaikan Kak Rosa ini sedikit nyambung sama Jungde tadi. Iya, Karena iya, betul. Jungde kan tadi bilang nggak bisa bersyukur ya. Terus kayak merasa terus dicekik karena kebahagiaan yang dicari ini bukan dari dalam, Iya. tapi dari luar. Ketika orang wah, kamu sukses ya sekarang ya. Iya. Tinggal di rumah bagus. Baru sukses. Kamu udah dapat pacar yang kaya ya katanya. Kayak Jadi agak beda. Kalau gitu menurut Jungde ini sekarang ganti-ganti. Yang paling disayangkan ataupun yang merasa wah kok Korea kayak gini ya setelah pernah ke Indonesia apa? Sebagai seseorang yang cuma pernah ke Indonesia waktu singkat ya. Oke, saya coba kasih topik ini. Kan saat saya pernah ke Indonesia, teman-teman di sekitar saya rata-rata ada yang mau nikah. 그러니까 사람 Orang Indonesia atau orang Korea? 그러니까 인도네시아 사람인데 결혼을 이제 하려고 하고 teman Indonesia mau nikah ya waktu itu. ya. Lalu sebagian udah nikah dan punya anak. Oke. Dimanapun kalau ke mall bisa melihat anak-anak, dimanapun bisa mendengar suara anak-anak. Tetapi Korea baru-baru ini gimana? Anak Iya sih. orang Korea jarang mau punya anak kan? Nggak mau melahirkan anak. Iya. Itu menurut saya masalah. Oh. Coba mikir gini. Hewan yang tidak bahagia, hewan yang tidak merasa sendiri aman, mereka tidak melahirkan anak. Oh. Jadi baru-baru ini orang Korea kenapa tidak mau menikah? Kenapa tidak mau melahirkan anak? Kenapa tidak mau melanjutkan keturunan? Itu karena dirinya sendiri nggak bahagia. Sehingga ini berarti aku nggak pengen melahirkan anak karena anak ini nantinya harus hidup di tempat yang tidak bahagia kayak gitu. Iya. Secara tidak langsung. Orang Korea sering membahas tentang itu juga. Kok jadi kayak panahnya ke saya. Ini berdua udah nikah toh. Oh. Biasanya kan umurnya saya paling tua. Oh, ya lebih tua lah, lebih tua. Oh begitu, ya mungkin. Bener juga sih, tapi bener katanya Iya, betul. Jungde. Oke. Ya, itu Berarti, aja. nah terus yang disayangkan apa? Karena nggak ada anaknya. 뭐라고? 네 지금 너무 Terus 흥분했어요. kira-kira yang bisa, kira-kira apa yang bisa membuat Korea lebih indah lagi? Korea sebenarnya cukup indah kan Korea bagus. Iya. Sama kayak drama, semuanya cantik, ganteng, kerja rajin kerja. 근데 문제가 뭘까? 아니 모르겠어. 모르겠어. Kalau menurut Kak Rosa? Menurut aku ya, jadi sebenarnya kalau di Korea bener ya kayak seperti tadi Hansol bilang, fasilitas apa-apa kita mau apa ada selalu kan. Jadi nggak ada terasa kurang dalam. Tubuh nggak capek sebenarnya. Iya bener. Jadi kita mau apa ini ada nggak? Ada gitu kan. Cuma kayaknya ini sih bener-bener kalau orang Korea tuh apa ya? Aku nggak tahu ini bahasa siapa. Kalau orang Korea 자존감nya 낮다. Ini loh nilai kepercayaan diri dalam diri. Istilah self esteem itu loh, self esteem itu loh. Jadi kalau misalnya harga dirinya. Iya, harga diri tapi mungkin itu 자신감 sama 자존감 kan agak beda sedikit. Jadi kalau 자신감 itu aku percaya pede, diri, itu kepercayaan diri. Aku bisa gini. Tapi kalau 자존감, apakah aku harga ini? diri. Benar, harga iya, diri. apakah aku tuh orangnya sudah baik, sudah cukup lumayan lah ya sempurna. Keyakinan akan diri sendirinya agak rendah gitu kan. Jadi seperti yang tadi Jungde bilang, aku juga sendiri, aku sekarang belum nikah. Nah sebenarnya sih bukan hanya secara ekonomi saja, tapi aku berpikiran gini, aku saja sekarang belum puas dengan kehidupan aku. Tapi kalau sekarang aku menikah dan membuat keluarga, apakah aku bisa fokus dengan keluarga aku sendiri? Karena aku belum siap gitu loh. Bebannya lebih besar takutnya ya. Soalnya kalau kita berkeluarga itu kan harus banyak apa? Uang. Banyak apa? Banyak anak. Bukan. Banyak harus kalau udah nikah harus banyak. Tanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab. Maaf saya nggak dapat ya. Jadi kita harus lebih mengalah dan juga kita misalnya untuk bekerja ataupun penghasilan ataupun kerja sebagai ibu rumah tangga dan lain-lainnya kita harus saling
mencukupi kan. Tapi sekarang aku sendiri aja udah kayaknya kesusahan banget, udah kayak bener knockdown gitu. Tapi apakah aku berkeluarga itu tepat? Jadi jangan-jangan pasangan aku malah bisa kurang bahagia gara-gara aku. Saling tidak membahagiakan jadinya. Iya. Jadi apakah itu benar? Dan juga kalau kita udah punya anak tapi kita belum punya rencana untuk masa depan, tapi tiba-tiba punya anak, apakah anak itu bahagia gitu? Mama, temanku ini, aku kok nggak dikasih. Lah, kalau aku nggak bisa mencukupi, pasti aku ya sakit hati tuh. Ya kan, meskipun nggak semua harus dipenuhi, tapi kan orang tua pastinya berusaha memenuhi apapun yang bisa kita. Jadi itu perbedaan Indonesia sama Korea. Kalau di Indonesia anak-anak tuh semua harga dirinya tuh tinggi. Aku walaupun gini bahagia kok. Aku mau makan pizza, mamaku ngajak aku makan. Tapi kalau di Korea harus kita memuaskan dengan ada rate yang dibuat oleh orang lain. Karena ini satu hal yang aku pikirin akhir-akhir juga. Kalau di Indonesia kan beda ras,